Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah ya kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian ya majelis yang ngaji kitab. Insyaallah melanjutkan kajian pendalaman ilmu akidah yaitu dalam rangkaian syarah terhadap akidah wasitiyah ya dari Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu masuk pada pembahasan makalah ya yang sudah dibuat, judulnya ya Al-Adillah An-Naqliyah Mutadamminatun lil Adillatil Aqliyah. Jadi dalil-dalil akal itu sudah mengandung apa dalil-dalil nakal ya atau wahyu nas-nas Quran dan Sunnah itu sudah mengandung dalil-dalil akal. Ya silakan dibaca. Al-adillatun naqliyatu mutadamminatun lil adillatil aqliyati. Idad Muhammad Atib. Indama alimna anna ulama as-salafis sholihi la yastakhdimuna tariqatal kalami fi taqriril aqidati bal dammuhu yathuru su'alu hal la yastakhdimunal hujajal aqliyata fi difa'i an aqidati ahli sunnati min akhta'il mutakallimina bal mimma ja'alahum yanharifuna an manhajis salafi fil aqidati zunnuhum anna nususul qur'ani wal hadithi la tatadammanu hujajan aqliyatan au annaha la takfi fi dalika fakta baru anna ulama as-salafi la yastakmilunal hujajal aqliyata fid difa'i anil aqidati fabtada'u hujajan aqliyatan min afkarihim wahya fil haqiqati ma'khudatun min falasifati ajnabiyatin anil islami falsafatin falsafat min falsafatin ajnabiyatin anil islami mukhalafatun lihadiyin nususi mukhalifatun lihadiyin nususi nafsiha wal halu anna nususo qadish tamalat alal hujajil aqliyati fakaifa la takunu kadzalika wal qur'anu kalamullahi yukhatibu bihin nasa wa yad'uhum ila tafkiri biuqulihimus salimati liyasilu ilal haqqi wa yatayaqqanu minhu wa kaifa yumkinu lil insani ayyaqtani'a bisyai'in iqtina'an taman idzalam yub'a aqluhu ila tafkiri awalan wa kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahadithihi wa hiya wahyun minallahi aidan innama yukhatibu bihal basyara dawil ukuli fala syakka annaha tatadammanu hujajan aqliyatan wa min thamma fa inna nususul qur'ani was sunnati madamat sahihatan la yumkinu an tata'aradu
ma'al aqlis salimi fa in zunnat ta'arudu fa imma annan nasyo goiru sohihin au annal aqla goiru salimin au annazona khotiun haitu yutawahhamut ta'arudu wa huwa fil haqiqati laisa fihi ayu ayu ta'arudin isim laisa. ya. Wa huwa fil haqiqati laisa fihi ayu ta'arudin wa hadza ma basatahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu fi kitabihi Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli. Ya, cukup dulu ya. Jadi indama alimna anna ulama salafis salih la yastahdimuna tariqatul kalam fi taqrir aqidah. Jadi ketika kita mengetahui bahwa para ulama salafus salih itu ya, jadi dalam pembahasan sebelumnya ya kita sudah bahas mereka tidak menggunakan metode kalam. Kalam itu metode khusus gitu ya. Fi taqrir aqidah, dalam menetapkan akidah, bal mau bahkan mereka mencelanya. Ya, itu sudah kita bahas dalam pembahasan sebelumnya bahwa para ulama salaf itu mencela ya kalam dan para penganut, para pengguna penggiatnya. Ya, bahkan ada kitab khusus ya hadis bi zamil kalam wa ahli. Itu ya. Maya suruh soalu, maka muncul pertanyaan. Kalau istahdimun al-hujaj al-aqliyata fi difai an aqidati ahli sunnah. Ya, apakah mereka tidak menggunakan hujah akal dalam membela akidah Ahlussunnah? Jadi kalau tidak menggunakan metode kalam, berarti nggak menggunakan hujah akal. Nah ini ya yang sudah kita singgung juga sebetulnya ya sebelumnya bahwa menggunakan hujah akal ya tidak mesti menggunakan metode kalam. Nah, metode kalam itu metode khusus, menggunakan ada doktrin-doktrin tertentu ya dengan jisim, ya arod, jauhar. Nah, itu justru para ulama salaf menentang menggunakan metode itu. Bahwa Quran dan Sunnah ini ya sudah sesuai dengan akal sehat. Ya nanti kita akan lihat ya contoh-contoh yang digali langsung hujah-hujah akal itu sebagaimana diungkap oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya kita akan tampilkan ya di antara yang beliau sebutkan itu. Min aqtail mutakalimina bal mimma ja'alahum yanharifuna manhaj salaf fil aqidah. Di antara kekeliruan para ahli kalam ya bahkan yang menjadikan mereka menyimpang menyeleweng dari manhaj salaf dalam akidah zonnuhum. Nah ini jadi yang menjadi penyebab mereka itu kemudian tidak sesuai dengan apa yang digunakan oleh salafus saleh sebelumnya ya. Bahkan justru yang mereka ikuti para ahli kalam kan yang justru ditentang oleh salafus saleh yaitu kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah. Ya kan yang karena mereka para ulama Ahlussunnah itu sampai disiksa ya seperti Imam Ahmad. Ya itu berangkat dari anggapan mereka dzannum anna nusus al-Qur'an wal hadis la tatadammanu hujjatan aqliyah. Di bawah nas-nas Quran dan hadis ini tidak mengandung hujah akal. Sehingga untuk membuat hujah akal tidak langsung gitu ya digali dari Quran dan Sunnah ya tetapi diadopsi dari yang lain ya au anna la takfi fi dzalika atau bahkan tidak cukup dalam hal itu fa'tabaru anna ulama salaf la yastamiluna al-hujjah aqliyah fi difai anil aqidah ya nah lalu mereka menganggap bahwa para ulama salaf itu tidak menggunakan hujah akal dalam membela akidah. Ya, jadi disangkanya kan ulama salaf itu diam, tidak bicara gitu. Masalah akidah, tidak tafwid gitu ya. Dianggapnya tidak paham, gitu, tidak menggunakan hujah akal. Nah inilah akhirnya apa? Fabatada hujajan aqliyah min afkarihim. Ya, mereka mengada-adakan hujah-hujah akal yang diklaim sebagai hujah akal. Ya dari pikiran mereka wahia fil haqiqati ma'khudatun min falsafatin ajnabiyatin al-Islam. Dia pada hakikatnya diambil dari filsafat yang asing dari Islam. Karena kan dari filsafat Yunani yang
Mereka bukan orang-orang Islam yang tidak percaya kepada kenabian. Hmm. Mukhalifatun lihadi nususi nafsiyah, yang bertentangan dengan petunjuk nas-nas itu sendiri. Ya, padahal para ahli kalam itu sebenarnya orang cerdas yang menggunakan akal mereka, tetapi terpaku ya atau taklid gitu ya kepada doktrin-doktrin yang diambil ya dari filsafat tersebut. Jadi diagungkan gitu ya, dimuliakan sehingga nanti pemahaman-pemahaman nas itu ya berusaha ditundukkan kepada doktrin-doktrin tersebut. Padahal doktrin itu banyak eh, apa namanya bermasalah. Walhalu dan keadaannya ya justru ya anan nusus qad istamarat alal hujajil aqliyah, bahwa nas-nas itu ya sudah mengandung hujah-hujah akal. Fa kaifa la takunu kadzalik? Bagaimana tidak seperti itu? Wal Quran kalamullah yukhatibu bihin nas. Quran itu adalah firman Allah yang berbicara. Kan Quran itu kan pesan ditujukan kepada manusia. Nah, tentu ketika berbicara dengan manusia, manusia kan punya akal. Bagaimana pesannya bisa dipahami oleh manusia, bisa diterima dengan meyakinkan kalau dalam dialog, dalam pesannya itu tidak mengandung dalil-dalil akal. Manusia itu kan supaya bisa nerima ya harus masuk akal. Supaya nerima ya sesuai dengan logika yang benar. Bagaimana mereka bisa menerima, bisa yakin terhadap apa yang Allah sampaikan. Bahkan wayad'u mila tafkiri biukulihim as-salimati liyasilu ilal haqqi. Ya, mengajak mereka kepada berpikir dengan akal mereka yang sehat agar sampai kepada kebenaran wa yatayaqqanu minhu, dan meyakinkan ya dan yakin dengannya. Wa kaifa yumkinu lil insan an yaqtaniya bi syai'in iktinaan tama idza lam yud'a aqlu ila tafkiri awal. Bagaimana mungkin manusia itu bisa tunduk, bisa merasa tenang, ya qanaah, bisa menerima terhadap sesuatu secara sempurna kalau akalnya tidak diajak untuk berpikir dulu. Manusia kan sudah dibekali oleh Allah untuk berpikir. Bagaimana mungkin dia menerima begitu saja tanpa diajak berpikir dulu? Nah, Quran ini kan menyampaikan pesannya itu mengajak berpikir kepada manusia. Wakadzalika Rasulullah SAW fi hadis, begitu juga Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, wahyu minallahi aidan, dan dia juga wahyu dari Allah, sama-sama wahyu dari Allah. Inna ma yuhatibu bil basyara dzawil uquli. Ya, hanya saja Rasulullah SAW itu berbicara ya dengan hadis-hadis itu kepada manusia yang memiliki akal. Falasyaka anha tatadammanu hujajan aqliyah. Maka tidak ragu lagi bahwa hadis-hadis itu juga mengandung hujah-hujah akal. Wa min thamma fa inna nusus al-Qur'ani wa sunnati ma damat sahihatan. Ya, dari sana maka ya sesungguhnya nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah itu selama sahih ya la yumkinu an tata'arud ma'al aqlis salim. Tidak mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Ya, jadi nas yang Al-Qur'an atau hadis yang sahih ya, tidak mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Karena semua dari Allah ya, wahyu dari Allah. Akal yang sehat juga dari Allah, tidak mungkin bertentangan. Fa in dunna ta'arudu, jika dianggap ada pertentangan, fa imma annan nasa ya annan nasa ghairu sahih. Ya, jadi ketika dianggap ya atau terlihat ada pertentangan, itu kemungkinannya wanasnya berarti tidak sahih. Ya, au anal akla ghairu salimin, atau akal yang tidak sehat. Memahaminya dengan akal yang tidak sehat, tidak benar, dengan logika yang tidak benar. Au anna dhanna khatiun, atau anggapannya yang keliru. Haitsu yutawahamu ta'arudu wa huwa fil haqiqati laisa fi ayu ta'arudin. Ya, di mana dianggap ya ada pertentangan ya, padahal hakikatnya tidak ada apa pertentangan apapun.
Jadi dianggap bertentangan nih, gitu. Hmm. Padahal tidak bertentangan. Ya seperti ketika Allah mengatakan, ya Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah. Ya lalu di ayat lain tidak ada yang semisal dengan Allah. Itu tidak bertentangan. Hmm. Ya karena ketika Allah menetapkan tangan bagi Allah, menetapkan wajah bagi Allah, yaitu selaras bahwa wajah Allah, tangan Allah, ya Allah berada di atas arsy, Hmm. ya di atas seluruh makhluknya, yaitu dengan keadaan ya dengan cara yang berbeda dengan makhluk. Hmm. Ya, nah ini kan para ahli kalam ini menganggap hal itu bertentangan sehingga itu tidak bukan makna tangan sebenarnya, bukan wajah sebenarnya. Ya, bukan tinggi secara zatnya. Hmm. Itu dianggap bertentangan sehingga dinafikan. Hmm. Ya, padahal sama sekali tidak bertentangan. Ya, wa hadza ma basatahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi kitabih Darut Ta'arudil Aqli wan Naqli. Nah, inilah yang dibahas secara panjang lebar ya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya dalam kitabnya Darut Ta'arud al Aqli wan Naqli. Jadi antara kitab beliau ya, jadi kitab beliau itu sangat banyak dan eh, panjang lebar ya pembahasannya. Jilid-jilid ya. Jadi kalau mau membantah Ibnu Taimiyah ya harus langsung kepada kitabnya dibahas satu-satu karena itu isinya hujah-hujah semua. Hmm. Ya, karena kan orang mengkritik Ibnu Taimiyah itu nggak langsung mengkritik langsung ke kitab. Jadi hasil dari omongan orang gitu tentang Hmm. Ibnu Taimiyah. Padahal apa yang dia kritik itu sudah ada jawabannya di dalam kitab Ibnu Taimiyah. Hmm. Ya, kalau mau mengkritik baca dulu semua hujah beliau, lalu bantah hujahnya. Hmm. Hmm. Ya kan, kebanyakan itu kan dia mengkritik padahal jawabannya udah ada, berarti dia tidak baca. Bagaimana mau mengkritik Ibnu Taimiyah ya kitabnya tidak dibaca? Ya, jadi kitab ini ingin menjelaskan bahwa antara akal dan nakal itu tidak bertentangan. Kesimpulannya kan tadi Hmm. bahwa kalau nakal yang sahih, ya hadis yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Ketika misalnya terjadi pertentangan, yaitu kemungkinannya nakalnya yang tidak sahih, Hmm. hadisnya yang tidak sahih itu atau akalnya yang tidak sehat, logika yang tidak benar. Ya, ketika dikatakan kalau Allah punya tangan wajah, oh berarti itu jisim sama dengan makhluk. Hmm. Jadi kalau ditetapkan apa adanya di dalam nas, oh berarti bertentangan dengan akal. Hmm. Padahal nasnya sorry, sohi dan sorry, nasnya itu. Ya, nah maka yang keliru apa? Akalnya di situ. Logikanya menganggap bahwa kalau Allah punya tangan berarti sama dengan makhluk. Itu logika yang keliru. Hmm. Ya, tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk. Wajah Allah berbeda dengan wajah makhluk. Nah, itulah bisa dipahami ya sesuai akal yang sehat. Walai, ya, maka berdasarkan itu ya faina ulama salafus salih wa man salaka sabilahum hina yashrahuna wa yudafiuna aqidati ahlussunnah al-mustaridati min wudu'in usus Qur'ani wa sunnah ya. Nah, sesungguhnya para ulama salafus saleh dan yang menempuh jalan mereka ketika menjelaskan dan membela akidah Ahlussunnah ya yang disandarkan ya dari kejelasan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Jadi akidah yang dijelaskan, yang dibela ya oleh para ulama Ahlussunnah ya sejak salafus saleh itu ya mereka mengambilnya dari hal-hal yang jelas dari Quran dan Sunnah. Hmm. Yubayyinuna anna hadhil aqaida yakbalu hal aqlus salim bihujajin muqniyatin. Mereka menjelaskan bahwa akidah-akidah ini bisa diterima oleh akal yang sehat dengan hujah-hujah yang
apa namanya, menenteramkan, Hmm. yang membuat yakin ya. Wa hadhil hujaju mustanbatatun minan nususi nafsiha. Hmm. Hujah-hujah ini disimpulkan dari nas-nas sendiri, wa hiya muwafiqatun lil aqli wal fitrah. Dia sesuai dengan akal dan fitrah allati fatarallahu nasa 'alaiha, yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu. Ya, misalnya tentang Allah itu tinggi di atas seluruh makhluk, itu fitrah. Selain sesuai dengan akal sehat, ya juga sesuai fitrah. Itu banyak ya dijelaskan oleh para ulama ya Ahlus Sunnah bahwa tingginya Allah di atas makhluk itu dalilnya diantaranya fitrah ya, seperti yang diungkap Hmm. oleh Ibnu Abi Syaibah ya, oleh Ibnu Abdil Bar ya, termasuk juga Ibnu Taimiyah yang menyebutkan, dan para ulama lain banyak ya. Jadi secara fitrah manusia itu ya akan eh, meyakini bahwa Allah Tuhan itu di atas Hmm. secara fitrah ya. Nah, jadi akidah Islam ini, akidah Ahlussunnah ini sesuai dengan fitrah ya yang Allah berikan. Makanya kan ketika Farun Ar-Razi ya misalnya membahas tentang bagaimana ya nazar ya, bagaimana menggunakan doktrin-doktrin tadi itu ya, argumen-argumen itu harus menggunakan fitrah yang baru, bukan fitrah yang asli. Hmm. Ya, seperti dia mengutip Plato gitu ya. Hmm. Dia harus dengan fitrah yang baru. Karena kalau fitrah yang asli itu ya manusia itu meyakini bahwa Allah di atas. Hmm. Sedangkan mereka kan tidak mau menerima. Kenapa? Ya, karena dianggap ya tidak mungkin ada di arah. Karena mereka Ah. terdoktrin bahwa arah itu berarti makhluk. Hmm. Ketika Allah disebut di atas, berarti atas itu kan tempat, Hmm. Ah. arah. Berarti Allah diliputi makhluk. Itu kan Hmm. terkungkung gitu ya. Logikanya itu begitu. Hmm. Ya, padahal ketika disebut Allah di atas makhluk itu ya tidak sama sekali tidak otomatis Allah diliputi makhluk. Hmm. Karena makhluk ini kan punya batas. Hmm. Ya, jadi di atas makhluk itu sudah tidak ada makhluk lagi. Allah Hmm. lah, Allah tidak terliputi oleh makhluk. Hmm. Ya, itu kan sesuai dengan logika akal sehat, mudah untuk dipahami. Ya, tapi Hmm. karena mereka sudah terdoktrin bahwa ke arah itu sudah pasti makhluk, berarti Allah tidak diarah. Nah, kalau Allah tidak diarah, lalu bagaimana? Hmm. Konsep keberadaannya itu menjadi tidak jelas. Hmm. Ya, jadi mereka bingung sendiri apakah Allah itu menyatu dengan makhluk ataukah terpisah. Itu kan mereka nggak bisa jawab secara jelas. Hmm. Ya, bahkan mereka mengatakan ya, ya seperti dalam Ar-Razi ya, dalam Asasut Takdisnya itu kan yang dibantah oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Bayan Talbis Jamiyah. Itu kan jelas. Ya, Ar-Razi mengatakan bahwa Allah tidak di dalam dan tidak di luar alam. Itu kan tidak Hmm. masuk akal. Hmm. Ya nggak ada sesuatu yang ada itu ya harus salah satu dari kedua itu. Apakah di dalam atau di luar Hmm. alam. Hmm. Ya kalau tidak dua-duanya ya berarti tidak ada. Ya. Balina hujajal akliyata luari data finusis aqua wa awdah. Bahkan hujah-hujah akal yang terdapat dalam nas-nas itu lebih kuat dan lebih jelas kama dzakaradzalikal lalakai fil mabahasis sabiq. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Lalakai dalam pembahasan sebelumnya. Kita sudah membahas apa namanya uraian ya dari Al-Lalakai ya di mukadimah beliau dari kitab Syarah ya Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, yang membahas tentang ya apa namanya bagaimana para ahli kalam itu membelot ya atau berbelok dari manhaj akidah salaf ya, itu jelaskan sebab-sebabnya ya, bahwa mereka tadi ya mengikuti
metode-metode akal tadi itu yang dibuat-buat. Padahal ya kata Lalaka itu bahwa hujah-hujah yang ada di dalam Quran Sunnah Hmm. yang tentu mengandung hujah akal itu lebih kuat, lebih jelas. Tapi ini ditinggalkan. Hmm. Nah, juga di sini saya mengutip ya pernyataan yang terkenal ya dari Abu Sulaim Al-Khattabi. Wa qad bayyana dzalika Abu Sulaim Al-Khattabi wafat tahun Hmm. 388 Hijriah rahimahullahu biqaulihi. Ini dalam kitab Al-Ghunyah ya Anil Kalam wa Ahlihi. Ya, jadi mencukupkan diri dari jadi ya, maksudnya tidak butuh kepada kalam. Hmm. Nah, ini kitab yang akhir-akhir ya ditulis oleh Al-Khattabi ya. Karena kalau lihat di kitab beliau yang lain ya seperti dalam syarah Sahih Bukhari gitu ya. Dari kitab yang lain justru beliau masih terpengaruh dengan metode kalam, Hmm. ya mentakwil dan sebagainya. Ya, tapi dengan kitab Al-Ghunyah ini menunjukkan beliau itu rujuk ya di akhir hayatnya Hmm. ya bertobat gitu ya. Tidak karena jelas di pernyataan di kitab beliau itu sangat mengecam Hmm. pada metode kalam ini seperti yang dijelaskan oleh para ulama di antaranya saya pernah nge-share ya tulisan yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab ya Al-Hanbali ya Ibnu Rajab Hmm. Al-Hanbali yang menjelaskan bahwa Al-Khattabi ini rujuk bertobat ya dari akidah yang sebelumnya ya makanya kalau kalau membaca di kitab beliau yang lain ya secara terhadap Sahih Bukhari misalnya itu masih mentakwil dan sebagainya Hmm. ya tapi lihat ke kitab beliau yang ini ya Al-Ghunyah ini Hmm. Hmm. menunjukkan beliau rujuk ya karena jelas ya pernyataan beliau Fain kola haula ya jika mereka berkata mereka ini maksudnya para ahli kalam itu fain nakum Hmm. qad ankartumul kalam kalian tuh sungguh telah mengingkari kalim mengingkari kalam metode kalam Hmm. wa mana'tum istimala adilatil ukul dan melarang menggunakan dalil-dalil akal nah ini ya jadi klaim bahwa menggunakan dalil akal berarti menggunakan kalam Hmm. فما الذي تعتمدون عليه في صحة أصول دينكم ومن أي طريق تتوصلون إلى معرفة حقائقها. Ya, maka apa yang kalian pegang, jadikan sandaran dalam benarnya pokok-pokok agama kalian. Ya, dan dari jalan apa, metode apa yang kalian bisa sampai kepada mengetahui hakikat-hakikatnya, hakikat pokok agama atau akidah itu. Hmm. Ya, waqad alimtum anal kitaba lam yu'lam haqqo. Nah, ini klaim lagi. Sungguh kalian telah mengetahui bahwa kitab ini Al-Quran tidak diketahui, belum diketahui kebenarannya. Wa anna rasula lam yusbat sidquhu. Dan bahwa Rasul belum ditetapkan kebenarannya illa bi adilatil ukuli. Kecuali dengan dalil-dalil akal. Wa antum qad nafaitumuha. Dan kalian sungguh telah menafikannya. Nah, Hmm. ini perkataan mereka Hmm. ya yang diungkap oleh Al-Khattabi ini. Lalu kulna kita jawab. Ya, jawabannya innala nunkiru adilatal uquli. Kita tidak mengingkari dalil akal. Ya, wa tawassula biha ila ma'arifi dan bisa sampai dengan dalil akal itu kepada pengetahuan karena Allah Hmm. sudah menganugerahi akal ini membekali kita akal. Hmm. Walakinna la nadhhabu fi istimaliha ila tariqati lati salaktumuha. Tetapi kita tidak berpendapat ya tidak berangkat, tidak bertolak ya dalam menggunakan wujud akal itu ya ila tariqatil lati salaktumuha fil istidlali bil aradi wa ta'alluqiha bil jawahiri wa inqilabiha fiha ala hudusil alami wa isbati sani Hmm. ya jadi kita tidak menempuh gitu ya dalam menggunakannya itu kepada cara yang kalian tempuh dalam berdalil dengan a'rod. Nah ini ya dengan arod-arod itu jadi apa namanya jisim arod jauhar
Hmm. Ini kan doktrin-doktrin yang digunakan oleh para ahli kalam. Wa ta'alluqi bil jawahir dan bergantungnya ya, berkaitnya arod itu kan apa namanya sifat gitu yang ada pada makhluk ya yang Hmm. bisa muncul ya bisa hilang gitu. Arod itu yang berkaitan ya terikat ya terkait dengan jawahar esensi ya jadi hal Hmm. yang terkecil gitu ya Hmm. karena jisim itu kan apa namanya tersusun dari jauhar itu wan kila biha fiha dan apa namanya eh, berganti-gantinya ya maksudnya berganti-gantinya arod itu di dalam jawahir itu Hmm. karena kan arod itu bisa berubah-ubah ya, jadi sifat itu ya yang ada pada makhluk ya misalnya makhluk itu kan senang sedih gitu Hmm. berubah-ubah. Nah, itu kan disebutnya arod Hmm. oleh mereka itu Hmm. ini kan dengan konsep-konsep arod yang ada pada makhluk gitu ya sifat yang tidak tetap nah itu dianggap kemudian sebagai sesuatu yang khusus gitu ya bagi makhluk. Nah sehingga mereka Hmm. nafikan tuh Tuhan nggak mungkin begitu gitu ya. Hmm. Allah nggak mungkin. Nah sehingga kan dengan alasan itu sebetulnya para ahli kalam yang awal itu kan menolak semua sifat karena ya dianggap sama dengan makhluk kalau punya sifat. Hmm. Ya dan dianggap sifat itu menjadi terpisah atau berbeda dengan zat ya sehingga dianggap kalau Tuhan Allah punya sifat oh berarti tidak esa Hmm. dianggapnya tidak tauhid berarti Hmm. ada yang lain selain Allah kan mereka seakan-akan bagus gitu kan tujuannya ya jadi Allah itu ya punya zat aja gitu nggak ada sifat Hmm. kalau punya sifat berarti jadi banyak dong tidak tauhid gitu Hmm. itu alasan mereka kan begitu Pasti makanya sih. mereka menafikan sifat. Nah, Hmm. makanya Ahlussunnah itu membantah Hmm. mereka bahwa sifat-sifat Allah itu bukan berarti menunjukkan Allah banyak. Allah mah satu, tapi banyak sifat. Hmm. Sifat itu melekat pada zat, bukan sesuatu yang terpisah. Bahkan sesuatu yang ada itu pasti ada sifat. Hmm. Nggak mungkin. Ini seperti Hmm. dijelaskan oleh para ulama salaf ya. Hamad bin Zaid misalnya. Ya, dan yang lainnya itu menjelaskan bahwa zat itu bisa ada, pasti ada sifatnya. Nggak, kalau sesuatu zat tidak ada sifat, dia emang nggak mungkin ada. Hmm. Setiap yang ada, gitu ya, zat yang ada itu sudah pasti memiliki sifat. Hmm. Ya, nah ini kan dari konsep-konsep ini berangkatnya pemahaman mereka itu, gitu Hmm. ya. Nah, tapi para ahli kalam belakangan mereka juga menggunakan ini, cuman akhirnya mereka campur-campur gitu. Makanya sebagian ditetapkan, sebagian ditolak. Hmm. Padahal Ahlussunnah ya semua Allah tetap ditetapkan sifat Allah itu, Hmm. ya kan? Baik apa namanya tentang sifat-sifat hidup, berilmu, ya mendengar, ya melihat, ya termasuk yang lain Allah memiliki tangan, memiliki wajah, Hmm. termasuk sifat-sifat ketika disebut Allah tertawa, Allah senang, itu semuanya sifat Allah ya. Ada yang apa namanya sifat zatia artinya selalu ada apa namanya selalu ada gitu ya bersama Allah. Ada yang sifatnya fi'liyah perbuatan. Kalau yang namanya perbuatan kan nggak apa namanya nggak seterusnya melakukan. Hmm. Ada rentangnya yang namanya perbuatan. Itu Hmm. bedanya sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Hmm. Misalnya Allah turun gitu ya, Hmm. ya di sepertiga malam. Itu kan turun itu kan tidak tidak setiap saat. Hmm.
Ya, pada rentang tertentu. Nah, itulah perbuatan. Hmm. Nah, ini kan oleh para ahli kalam itu tidak ditetapkan, dinafikan. Kenapa? Karena tadi dianggap arot itu. Hmm. Jadi arot itu kadang ada, kadang tidak gitu. Dianggapnya itu sifat makhluk, kekhususan makhluk. Ya, karena di situ ada hudus berarti. Hudus itu kan tadinya tidak ada menjadi ada. Jadi menurut mereka yang tadinya tidak ada menjadi ada itu dianggap ya itu makhluk. Hmm. Berarti untuk bisa ada yang tadinya tidak ada itu diciptakan gitu. Hmm. Iya kan? Sehingga dianggap itu makhluk. Nah, ini makanya sebetulnya mereka menolak adanya perbuatan bagi Allah. Kalau konsep itu dipakai Hmm. secara konsisten. Hmm. Ya, karena kan yang namanya perbuatan, misalnya Allah menciptakan Nabi Adam. Hmm. Kan menciptakan Nabi Adam kan sekali aja kan gitu. Hmm. Kan ada rentangnya. Sebelumnya Allah tidak menciptakan, lalu menciptakan Adam. Setelah itu sudah kan tidak menciptakan Nabi Adam, menciptakan yang lain-lain lagi. Hmm. Berarti kan sebelumnya tidak ada, artinya sebelumnya Allah tidak menciptakan Nabi Adam. Hmm. Lalu menciptakan menjadi ada, Hmm. ya. Nah, ini kan disebut hudus. Yang disebut hudus itu kan begitu. Hmm. Ya, apakah kemudian itu adalah makhluk? Ya, nah jadi tidak semua hudus ya artinya sebelumnya tidak ada menjadi ada. Ya tidak semua hudus itu makhluk. Ya kalau bagi makhluk sebelumnya tidak ada menjadi ada, nah itu diciptakan berarti Allah yang menciptakan. Hmm. Tapi kalau perbuatan Allah sumbernya dari mana? Tadinya Allah tidak melakukan, lalu Allah melakukan. Itu dari kehendak Allah. Hmm. Bukan diciptakan oleh pihak lain, tapi kan Allah punya kehendak. Makanya perbuatan berbuat itu sesuai dengan kehendak Allah. Hmm. Jika Allah menghendaki untuk menciptakan, maka Allah menciptakan. Hmm. Ada rentangnya, itulah perbuatan Allah. Hmm. Dan itu bukan makhluk. Nah, di situ persoalan hudus itu. Hmm. Ya, nah jadi mereka itu dengan berpaku kepada konsep-konsep arod, ya, konsep-konsep jauhar tadi itu akhirnya mereka menolak tuh. Hmm. Ya, perbuatan Allah dengan rentang itu. Ya, karena mereka menganggap, oh, kalau rentang berarti di situ ada waktu, waktu makhluk. Hmm. Terus bagaimana Allah melakukan perbuatan kalau begitu? Ya, itu akhirnya dengan mereka itu berpaku kepada konsep-konsep ini yang dia itu sebetulnya tadi diadopsi ya Hmm. dari filsafat bahkan menjadi penyebab ya dari kerancuan ya dari kesesatan. Ya, akhirnya bingung sendiri dan menolak hal-hal yang jelas. Hmm. Kayaknya mereka menolak Allah misalnya senang Allah tadi ya turun ya beristiwa dan sebagainya. Karena itu dianggap hudus, sesuatu yang baru. Dan Hmm. hudus sama dengan makhluk gitu. Jadinya mereka menolak. Hmm. Makanya mereka memahami bahwa perbuatan Allah itu ya secara azali saja. Oh. Lalu sekarang berarti Allah tidak berbuat dong. Hmm. Padahal kan kulla yaumin huwa fi sya'nin. Hmm. Setiap saat Allah dalam urusan. Hmm. Setiap saat ada yang Allah mencipta, Allah memberi rezeki, itu kan berarti perbuatan Allah itu Hmm. terus dilakukan. Ya. Ya, jadi ini ya yang diingkari itu. Ya, yang oleh Al-Khattabi itu ya disebutkan ya kami tidak menggunakan itu ya yang wan kila biha fiha ala hudusil alam kepada hudusnya alam. Ini kan itu konsep hudus itu. Nah, lalu wa isbati soni dan menetapkan soni ya menetapkan sang pencipta. Jadi kan mereka itu sebenarnya ingin berdalil ya tentang eh,
meyakini Allah itu ada itu gimana ya, yaitu dengan hudusnya alam tadi itu. Nah, cuman Hmm. mereka di dalam mencari ya argumen ya bahwa alam ini kudus, tidak ada ya sebelumnya lalu menjadi ada, maka butuh kepada pencipta ya, lalu mereka cari-cari itu tentang ciri-ciri kudus itu bagaimana Hmm. ya, sehingga ditetapkanlah ya ciri-ciri tersebut menjadi kekhususan bagi makhluk ya, lalu menafikannya dari Allah ya, sehingga berkonsekuensi untuk menolak sifat-sifat Hmm. Allah. Padahal untuk mengetahui hudusnya alam ya tidak perlu pakai konsep-konsep yang disebut hudus tadi itu. Jadi mereka membuat konsep-konsep turunannya itu ya dari hudus itu. Hmm. Ya nggak perlu untuk mengetahui bahwa alam ini tidak ada ya, lalu menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Itu langsung aja mengamati Hmm. kepada satu persatu makhluk. Nggak usah pakai konsep-konsep ya, teori-teori itu. Hmm. Ya, yang akhirnya malah menolak sifat-sifat Allah. Jadi Hmm. kalau kita amati satu persatu makhluk itu ya di situ sudah jelas. Setiap makhluk itu ya kudus gitu, ada awalan gitu ya, Hmm. ada masa awalnya lalu ada masa akhirnya. Ya. Jadi ada aja manusia kan, ada yang lahir, ada yang mati gitu kan. Hmm. Itu kan kudus ya, artinya tadinya tidak ada lalu menjadi ada, lalu kemudian tidak ada lagi, lenyap. Hmm. Ya, nah itu ketika sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada ya, harus ada yang mengadakan, tidak bisa dengan sendirinya. Hmm. Ya, maka dari situlah bisa sampai kepada meyakini adanya Allah, Hmm. ya pencipta. Ya, nah jadi menggunakan dalil hudus ini perbedaannya di situ ya antara alus sunnah dengan alul kalam. Ya, kalau alul kalam itu tadi mencari-cari apa namanya ciri-ciri ya konsep yang disebut hudus itu bagaimana ya dengan arod tadi itu, Hmm. sehingga dianggap sebagai kekhususan bagi makhluk, akhirnya menjadi menafikan sifat Allah. Ya. Nah, sedangkan alus sunnah itu dengan melihat langsung banyak yang dikemukakan oleh para imam ya. Bahkan ada empat imam itu pernah menyampaikan apa dalil keberadaan Allah itu. Ya ada Hmm. Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Ya itu diungkap dalam tafsir Ibnu Katsir ya ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 21. Hmm. Itu kan dengan mengamati langsung ke alam. Ya, kalau kata Imam Malik itu dengan perbedaan bahasa, lihat aja dengan beragamnya manusia bahasa itu. Hmm. Ya, siapa yang mengurus itu, mengatur itu? Ya, kecuali kalau bukan Allah yang dibalik itu. Hmm. Imam Ahmad berdalil dengan telur ya yang keluar seekor ayam Hmm. dari telur itu, dengan telur itu kokoh kuat gitu. Yang berdalil dengan daun murbai gitu ya. Hmm. Kalau Abu Hanifah berdalil dengan ada kapal yang berjalan di lautan, bisa menghadapi ombak, bisa berjalan ya dengan selamat. Hmm. Ya mungkin nggak ya kata Abu Hanifah itu tidak ada yang mengendalikan. Hmm. Ya orang-orang itu kan menjawab tidak mungkin, tidak ada orang berakal meyakini bahwa perahu itu bisa berjalan gitu ya di tengah lautan, bisa menghadapi ombak. Kalau tidak ada pengendalinya itu nggak mungkin. Lalu kata Bang Adi, bagaimana dengan alam ini yang teratur? Hmm. Apakah mungkin masuk akal itu? Jadi dalil untuk sampai kepada keberadaan Allah, lihat langsung saja di alam. Hmm. Tidak perlu membuat tadi konsep-konsep ya, Aron gitu, disip, jauhar untuk sampai kepada kudusnya alam. Nah, itulah yang membuat ribet mereka itu, sehingga pada akhirnya dianggap itu sebagai kekhususan bagi makhluk, lalu
menolak, menafikan sifat-sifat Allah. Nah, di situ yang jadi masalah itu. Nah, makanya kata Utobi, wa narghabu anha, dan kami apa namanya, tidak menyukai hal itu, ya, tidak berminat kepada itu semuanya, tetapi beralih ya kepada ilama wa audahu bayan, yang lebih jelas penjelasannya, wa asahu burhanan, yang bukti argumentasinya lebih benar, lebih tepat, wa nama wa, nah hanya saja yang kalian gunakan tadi itu syai akhadtumuhu anil falasifa, yang kalian ambil dari para ahli filsafat, doktrin-doktrinnya itu. Ya, wa taba'tumuhum alaih, dan kalian ikuti, wa inna masalakatil falasifatu hadhihi tariqata li'annahum la yusbituna nubuwat. Ya, para ahli filsafat itu menggunakan metode tersebut, mereka tidak menetapkan kenabian, tidak percaya kepada kenabian. Wala yarawna la haqiqatan, tidak memandangnya sebagai sesuatu yang hakikat yang ada. Fakan aku asyai indahu bidalala ala isbati hali umur, ya, maka di sisi mereka hal yang paling kuat ya dalam berdalil atas menetapkan perkara ini, ya, mata allaqu bihi, yang mereka berpegang kepadanya minal istidlal bihadhil asya, dengan perkara-perkara ini, dengan perkara arod jauhar tadi itu, karena mereka tidak percaya kepada Nabi. Ya, fa'amma musbitun buat faqad agnahumullahu ta'ala andalika. Adapun orang-orang yang menetapkan kenabian, sungguh Allah telah mencukupkan bagi mereka dari hal itu semua. Kafahum kulfatal maunah, ya, dan memberi kecukupan kepada mereka, ya, bekal yang cukup. Ya, fi ruqubi hadhi tariqa al-mun'arija allati la yumanul anatu ala raqibiha wal inqita'u ala salikiha. Ya, daripada menggunakan metode yang apa namanya, yang rusak ini, yang berbahaya ini, yang tidak aman, kerusakan terhadap orang yang menungganginya, dan tidak aman juga terputus ya dari orang ya, atau atas orang yang menempuhnya. Ya, jadi Allah sudah memberikan kecukupan dengan wahyu itu, ya, yang diturunkan kepada Nabi itu, ya, daripada menggunakan metode tadi, yang metode itu bisa membuat orang terjatuh, ya, membuat orang bisa celaka, ya, terjatuh kepada kesesatan. Ya, lalu beliau melanjutkan ya, wa bayanu madzhab ilaihi salaf min a'immatil muslimin. Nah, ini ya, beliau menjelaskan tentang bagaimana metode para ulama salaf ya dari kaum muslimin ya dalam beristidlal alam ma'rifati syani wa isbati tauhidi, mengenal pencipta, menetapkan ketauhidan, sifat-sifat, wasair, dan seluruh mada ahlul kalam ta'adzurul wusulaihi ila minal wajhi alladhi yadhabuna ilaihi min at-tariqa allati yaslukuna wa yazumun anna man lam yatawassal ilaihi min tilkal wujuh ya kana muqallidan ghairu muwahhidin alal haqiqati. Ya, yang diklaim, jadi apa namanya, jadi istidlal yang digunakan oleh para ulama salaf untuk mengenal pencipta, ya, menetapkan ketauhidan dan sifat-sifatnya. Nah, yang kalau oleh para ahli kalam itu tidak bisa sampai ke sana kecuali dengan metode mereka tadi itu, yang disebut oleh mereka sebagai nazar, maka dianggap wajib, tidak boleh taklid gitu. Kalau tidak menggunakan metode mereka dianggap taklid, dan yang taklid itu belum benar imannya. Bahkan ada yang mengatakan belum sah imannya, berarti tidak beriman dong, kafir. Sampai ke situ. Ya, sikap ekstrim mereka itu harus menggunakan nazar, ya, dengan tadi konsep-konsep tadi. Konsep jauhar, ya, konsep aron gitu. Padahal para ulama salaf itu tidak menggunakan itu. Yaitu apa? Huwa anna Allah Ta'ala lamma arada ikrama man hadahu li ma'rifatihi ba'atha Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bahwa Allah ketika hendak memuliakan ya yang akan dia beri petunjuk ya dengan mengenalnya ya dengan mengenal Allah ya lalu apa yang Allah lakukan bahasa Rasulullah mengutus Rasulnya itu Muhammad SAW yang sifatnya itu basyiron memberi kabar gembira wa nadhiran memberi peringatan wa dain Allah bi'ini wa sirajan munir ya mengajak kepada Allah dengan izinnya dan sebagai pelita yang menerangi. Jadi bagaimana disebut pelita menerangi itu kalau tidak membawa ilmu, tidak membawa ajaran yang jelas yang bisa dipahami oleh akal manusia yang sehat. Waqalat lahu ya ayuhar rasul baligh ma unzila ilaik. Sampaikan apa yang diturunkan kepada Mirab wa ilam tafal fa membalag dari salata. Jika kamu tidak melakukan, maka kamu tidak menyampaikan risalahnya. Ya, dan Rasul SAW bersabda dalam khutbah ya al-wada ya, wa fi maqamat lahu syata dan pada berbagai kesempatan yang lain ya bi hadrati atau ashabi dan dengan kehadiran kebanyakan para sahabatnya ala hal balagtu ya tidakkah aku sudah menyampaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul itu kan semua sempurna tentang agama ini. Bagaimana mungkin dianggap kurang tadi itu? Dianggap belum cukup. Perlu kepada hujah-hujah yang lain. Wa kana alladhi unzila ilal wahyu wa amara wa umira bi tablighi wa kamaluddin wa tamamu. Ya, jadi wahyu yang diturunkan kepadanya dan disuruh untuk menyampaikannya itu semua adalah kesempurnaan agama ya berdasarkan firman Allah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Falam yatruk sallallahu syai'an min amri din qawaidahu wa usulahu wa syara'ihu wa usulahu illa bayanahu. Rasul itu tidak meninggalkan sesuatu pun dari urusan agama, kaidah-kaidahnya, termasuk hujah-hujahnya, pokok-pokok. Jadi bukan hanya sebatas meyakini ini, tapi bagaimana manusia itu memahami argumennya seperti apa. Ya, syariat-syariatnya, ya pasal-pasalnya, rinciannya, kecuali Rasul menyampaikannya dan menjelaskannya dan menyampaikannya ala kamali wa di atas kesempurnaannya walam akhir bayanahu an waqtil hajali tidak mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Jadi bagaimana agama Islam ini yang sempurna dianggap kurang gitu dalam menjelaskan dalil. Ya, jadi itu jelas ya dari pernyataan Al-Khattabi ya. Nah, ini juga yang katakan oleh Ibnu Taimiyah ya, wakadzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah hina suila anitam. Kalau Al-Khattabi kan masanya jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Ya, hina suila an ta'ammuq fi ilmi kalam ketika ditanya tentang mendalami ilmu kalam fa'ajaba bi anna ma yatahaddatsu fihi ahlul kalam wal falsafah min masail i'tiqad min masail aqidah qad takallama fiha Rasulullah. Beliau menjawab bahwa yang dibicarakan oleh para ahli kalam dan filsafat itu tentang tadi ya dalil-dalil ya untuk menetapkan akidah itu juga sudah dibicarakan oleh Rasulullah. Maka Quran dan Sunnah ini cukup ya sebagai dasar dalam menetapkan akidah dan sungguh telah keduanya ya Quran dan Sunnah itu mencakup masail dan dalail. Nah ini, jadi jangan dianggap bahwa Quran dan Sunnah itu hanya menetapkan masailnya aja. Justru menjelaskan juga dalailnya. Jadi ilmu akidah itu ya tidak semua ilmu itu ada masail ada dalail. Ya, ilmu apa aja? Ilmu fikih kan ada permasalahannya. Kesimpulannya begini, juga dibahas dalil-dalilnya. Ya, semua ilmu ya, dalam ilmu duniawi juga sama. Ketika sampai kepada kesimpulan gini begitu, lalu apa argumennya, alasannya apa? Kan ada. Nah, begitu juga ilmu akidah. Jadi ilmu akidah itu menetapkan akidah-akidah Islam. Ya sekaligus dalilnya ada. Itulah ilmu. Yang namanya ilmu itu ya harus ada argumen dibangun di atas argumen. Nah ini kan oleh para ahli kalam dianggap termasuk itu belum cukup sehingga mereka membedakan ya kalau dengan hujah akal berarti itu disebut ilmu kalam gitu.
Jadi dianggap tidak cukup ilmu akidah itu. Padahal ilmu akidah itu sudah mencakup masail dan dalail. Jadi nggak usah dibedakan kalau pakai hujah-hujah kau berarti ilmu kalam. Enggak. Karena tadi nas-nas Quran dan Sunnah itu sudah mengandung hujah akal di situ. Kenapa harus dipisah, dibeda-bedakan? Ya bima fihal hujaj al aqliyah, ya di dalamnya ada hujah-hujah akal. Nah, ini sini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah wa dzalika anna usuluddin imma an takuna masail yajib ittiqaduha. Jadi usuluddin atau akidah pokok agama itu bisa berupa masail yang wajib diyakini, baik itu kaulan. Ini ada dua ya, salah ya. Qaulan wa amalan, baik itu perkataan ya, pernyataan atau amalan. Kama saya di tauhid, seperti permasalahan tauhid, sifat, qadar ya, nubuat, ma'ad di hari akhir. Au dalail hadil masail, atau dalil-dalil dari permasalahan ini. Ya amal kismul awal faqulu ma yatajun nasu ila marifati wa i'tiqadi wa tasdiqi bi min hadhihi masail faqad bayana Allah wa rasuluhu bayanan syafiyan qati'an lil udri. Ya, adapun macam yang pertama, yaitu setiap yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengetahuinya, meyakininya, membenarkannya dari permasalahan-permasalahan itu semua sudah Allah jelaskan dan Rasulnya. Makanya kan tentang akhirat ini lengkap. 6 rukun iman itu cuma sudah dijelaskan permasalahannya. Yang harus kita yakini itu bagaimana tentang Allah, tentang malaikat. Ya, bahkan dengan penjelasan yang cukup, yang memutus adanya udzur. Jadi maksudnya orang tidak lagi beralasan gitu, tidak mengetahui ya, karena semua sudah disampaikan secara lengkap. Idh hada min a'zami ma balagha Rasulullah balaghul mubin. Karena inilah yang paling besar yang disampaikan oleh Rasulullah dengan penjelasan yang jelas, wabayanahu linnas, dan menjelaskannya kepada manusia, wa huwa min a'zami ma aqamallahu bil hujah. Nah, inilah yang paling besar yang Allah tegakkan hujah terhadap hambanya fi birusul aladina bayanu wa balaghu. Ya, ya, dengan Rasul yang telah menjelaskan dan menyampaikannya. Ya, karena memang ya akidah itu justru yang paling penting, yang pokok dalam agama. Wa kitabu alladzi naqala sahabat tsumma tabi'in an Rasul, dan kitab Allah yang kemudian diriwayatkan ya oleh para sahabat kemudian tabi'in dari Rasul, lafzu wa ma'aniyahu, lafadznya dan mananya, bukan hanya lafadznya aja, lu mananya tidak dipahami bagaimana. Wal hikmah allati hiya sunnatur Rasul, dan hikmah yang itu adalah sunnah Rasulullah allati naqaluha aidan an Rasul, yang mereka riwayatkan dari Rasul, mustamilah min dzalika ayat ala ghayatil murad. Ya mencakup ya dari hal itu terhadap maksud, puncak dari maksud, wa tamil wajib wal mustahab, dan kesempurnaan yang wajib dan yang mustahabnya. Ya, jadi semuanya sudah lengkap di dalamnya. Walhamdulillah alladzi ba'atsa ilaina rasulan min anfusina yatlu alaina ayati wa yuzakkina wa yu'allimuna alkitab wal hikmah alladzi akmala lana ad-din wa tamma alaina ni'mah wa radiyana al-islam dinan alladzi anzala kitab tafsiran likulli syai'. Ya, jadi segala puji bagi Allah yang telah mengutus kepada kita Rasul dari diri-diri kami yang tugasnya itu membacakan ayat-ayatnya, mensucikan, mengajarkan Quran dan Sunnah, yang telah menyempurnakan agama ya dan nikmat kepada kami, dan Allah ya telah meridhoi Islam sebagai agama, menurunkan kitab ya sebagai rincian tafsilan likulisai. Jadi bagaimana disebut merinci segala sesuatu, tapi masalah terpenting akidahnya ada yang kurang. Petunjuk, rahmat, kabar gembira. Sebagaimana dalam ayat, maka hadisan yuktaro walakin tasdiqul ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan rahmatan liqaumin yu'minun. Wa inna ma yuzannu ada musliman kita orang ala baini dzalika man kana naqisan fi aqlihi wa sam'ihi wa man lahu nasib min qawli ahlinna. Ya alladzina qalu. Jadi dia dianggap Quran dan Sunnah itu tidak mencakup ya menjelaskan hal itu. Itu adalah orang yang kurang dalam akalnya dan mendengarnya, kurang memahami itu. Jadi menganggap bahwa Quran dan Sunnah ini tidak mencakup kepada permasalahan itu, sehingga butuh
ya, para ahli filsafat dalam menjelaskan tentang akidah, padahal Quran dan Sunnah ini udah cukup menjelaskan semuanya secara lengkap. Ya, nah yang menganggap tidak lengkap itu ya apa namanya, seperti perkataan penduduk neraka yang mengatakan laukuna nasma'u au naqilu ma kunna fi asab. Jadi kurang mendengar, kurang memahami dari Quran dan Sunnah. Wa in kana dzalika katsiran fi katsir minal mutafasih wa mutakallimah wa juhali al-hadis wal mutafaqih wal mutasawwif. Meskipun hal itu banyak pada ya kebanyakan para ahli filsafat, para ahli kalam dan bahkan juga yang menisbatkan diri ya kepada ahli hadis, tapi mereka apa kurang ilmu ya, yang mengklaim sebagai ahli fikih, ahli tasawuf juga ada ya di antara mereka yang menganggap seperti itu. Nah, adapun yang kedua, macam yang kedua yaitu dalil-dalilnya, argumennya terhadap permasalahan usul ini. Fa inna wa in kana yadun ba'du ta'if min al-mutakallim anna syar'a innama yadullu bi khabar sadiq wa dilatun mawqufatan al-ilmi bisidqil mubiri wa yaj'aluna ma yubna alaihi sidqul muhbari ma'qulat mahdha. Ya, jadi argumen dan dalil terhadap permasalahan usul tadi itu ya, ada sekelompok ya dari para ahli kalam, para ahli filsafat ya, itu tadi ya menganggap bahwa syariat ini datang dengan khobar sodik saja. Artinya dianggap tadi tidak mengandung hujah akal. Hanya sebagai ya pemberitaan aja gitu. Yang menurut mereka belum bisa diterima. Ya. Nah, untuk bisa menerima khobar sodik itu harus dibangun dengan akal-akal yang murni. Nah, maka diperlukan akal-akal yang lain tadi. Nah, faqad ghalatu fi dzalika ghalatun 'adziman. Mereka telah keliru ya, melakukan kekeliruan besar dalam batu badalu dhalalan mubinan fi dhannihim. Ya, bahkan mereka telah sesat ya, ada kesesatan yang nyata dalam anggapan mereka anak di dalam kitab sunnah innama hiya bi tariqatil khabar mujarrad. Bahwa petunjuk Quran dan Sunnah ini hanya dengan cara khobar, berpemberitaan saja, periwayatan saja. Balil amru ala ma alaihi salaful ummah wa immatu. Ya, tapi permasalahannya sebagaimana yang dipegang oleh para imam ya salaf dan salaf umat dan para imamnya itu ahlul ilmu wal iman min Allah Subhanahu wa taala bayanal minal adillatil aqliyah allati yahtaju ilaiha fil ilmi bidzalika. Ya, Allah sudah menjelaskan dari akal yang dibutuhkan kepadanya untuk mengetahui hal itu, yang justru hujah akal itu tidak akan seorang pun yang bisa menyamainya. Artinya dengan hujah akal yang sangat tinggi, yang tidak bisa ditandingi oleh manusia itu sendiri ketika Allah menjelaskan itu. Ya. Nah, jadi inilah ya yang harus kita pahami bahwa ketika Allah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ya, di situ sudah dibangun hujah-hujah akal. Jadi manusia diajak berpikir ya ketika menetapkan akidah itu. Misalnya tentang ketauhidan, kan Allah itu mengajak manusia berpikir. Kalaulah misalnya laukan fi alihah la fasadat. Kalau di alam ini ada banyak Tuhan, maka akan hancur langit dan bumi. Itu kan hujah akal. Jadi ya kalau banyak itu ya Tuhan kan akan apa namanya dengan kekuasaannya masing-masing. Bisa bisa berebut, bisa beradu kekuasaan, ya hancur. Itu kan dalil akal untuk menetapkan Allah itu esa, Allah itu satu. Ya, untuk menetapkan apa akan ada kebangkitan itu kan juga pakai hujah akal, berhujah dengan ya Allah yang menciptakan yang pertama, ya pertama kali bagaimana mungkin Allah tidak mampu untuk menciptakan yang kedua kali. Ya, yang kedua kali itu sudah ada sebelumnya, nah, itu lebih mudah ahwan walaih. Ya kan?
Jadi ketika menjelaskan akidah-akidah ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan hujah-hujah akal di dalam Hmm. ayat-ayatnya itu. Ya kan? Jadi tidak perlu lagi hujah-hujah akal yang justru tidak sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Hmm. Ya, nah nanti ini masih panjang ya penjelasan timnya. Di sini beliau memberikan contoh. Contoh-contoh ya hujah akal yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini beliau hanya menyebut sebagai contoh yang enggak semua. Hmm. Ya, tapi ini perlu nanti di pertemuan selanjutnya ya. Karena sudah sampai 9:30, kita cukupkan dulu. Qul qouli hadza, astagfirullahaladzim. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.